Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma waqfina lijabati da'watil haqqi wal falah, wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku dimana saja berada, selamat datang. Hari ini saudara-saudaraku tepat sekali ya telah membuat sebuah keputusan yang tepat sekali untuk melihat video ini. Video ini sebetulnya sebagai pengantar untuk mengikuti seminar hebat manfaat dunia akhirat, yaitu dalam bidang kesehatan kedokteran timur akupunktur. Kalau tak kenal, maka biasanya kalau ditanya seperti itu jawabnya adalah maka tak sayang. Kalau tak kenal, maka ta'aruf. Perkenalkan, panggilannya adalah Abi, nama lengkapnya adalah Oan Hasanuddin. Abi adalah owner dari International Shivafunctional Education, dan sekaligus Abi adalah sebagai Master Trainer di International Shivafunctional Education. Baiklah, Abi akan memperkenalkan diri, kemudian saudara-saudara bisa lihat kalau di sini Abi sedang ada di lingkungan teman-teman yang sedang belajar akupunktur di Surabaya sekitar pada tahun 1998. Pertama kali Abi mendirikan lembaga International Shivafunctur Clinic and Education itu adalah di kota Banda Aceh, Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian pada tahun 2000, Abi mendirikan di Pekanbaru, Provinsi Riau, membuat pelatihan-pelatihan dan juga seminar-seminar. Pernah sekali waktu dimuat oleh Tribun Pekanbaru. Kemudian Abi mengarang buku Mujizat Berwudu untuk penyembuhan dan pencegahan penyakit dari sudut ilmu akupunktur. Buku ini dicetak oleh Kultum Media sebagai cabang dari atau bidang dari Agromedia, sebuah percetakan terbesar kedua dan setelah Gramedia. Dan buku ini sudah dicetak sebanyak 2 kali, kemudian juga dialihbahasakan ke bahasa Malaysia dan disebarluaskan di Malaysia. Kemudian Abi sebagai narasumber bedah buku Mujizat Berwudu di beberapa tempat, diantaranya adalah di Gramedia dalam acara Bincang Santai. Kemudian juga Abi pernah bedah buku di Jakarta bersama Dr. Sagiran, dan juga bersama Dr. Sagiran pernah bedah buku di Carrefour Bandung. Beliau bedah buku karangannya yaitu Mujizat Gerakan Sholat, sementara Abi adalah Mujizat Berwudu. Abi sebagai trainer orientasi telekolaborasi edukasi.net dari Pustekom, ya, Departemen Pendidikan Nasional, dan mendapatkan sertifikat. Dan sebagai moderator telekolaborasi Pustekom Depdiknas dengan judul Tanda-Tanda Kiamat dalam Tubuh Manusia. Kemudian juga Abi pernah belajar di Civil Service College Singapore, ya, Training in Instructional Techniques. Abi mengarang beberapa buletin Jumat tentang fikih kesehatan Syifaul Hisab dengan berbagai macam judul. Di antaranya adalah menggali tentang mujizat berwudu. Ini di antaranya bagian ke-1, ke-2, ke-3, dan ini bagian ketiganya adalah mengusap kepala menolak bala. Dan insya Allah menggagas para pesantren keterampilan santri terpadu atau Ponpescaster Hasbullah. Abi sebagai refraksionis optician, ahli refraksi dan optisi, dan Abi mendirikan Al-Hisab Optikal di Banda Aceh. Kemudian
pernah mengikuti Advanced Course of Acupuncture Aesthetic, yaitu akupunktur kecantikan tingkat advance bersama Profesor Dr. Fu Jiying dari Universitas Guangzhou, China. Masih juga bersama Profesor Dr. Fu Jiying dari Universitas Guangzhou, China, Abi mengikuti Advanced Course of Acupressure Aesthetic. Jadi ada dua, ada akupunktur aesthetic, akupunktur beauty acupuncture, dan juga acupressure kecantikan. Ini adalah Profesor Fu Jiying dari University Guangzhou, China. Kemudian juga mengikuti seminar cantik, bugar, dan sehat dengan akupunktur dan acupressure estetik, yaitu bersama Profesor Dr. Fu Jiying. Ini adalah abadi diri, ini Profesor Fu Jiying, ini abati, ini abi, dan beberapa teman yang mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan ini adalah seorang sahabat sekarang udah almarhum, dia seorang akupunkturis terkenal di Kota Pekanbaru. Kemudian Abi pernah mengikuti teknik akupunktur untuk penanggulangan ketergantungan narkoba bersama Profesor Nguyen Taitu dari Guangzhou, China, juga dari Guangzhou University, China. Ya, tempatnya di LP3A, Departemen Kesehatan Publik Indonesia. LP3A itu adalah Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Akupunktur. Ini adalah Profesor Nguyen Taitu. Ini Abi. Kemudian juga Abi belajar bersama seorang pakar, ini termasuk salah seorang guru besar Abi, khususnya di bidang akupunktur mata, ya, pengobatan mata. Abi mengambil diploma International College of Acupuncture. Jadi International College of Acupuncture dari Profesor Dr. Hardi Citra. Ini di Medan. Inilah beliau, Profesor Dr. Hardi Citra. Ini Abi. Kemudian ini beberapa teman dokter juga yang ikut belajar bersama beliau. Kemudian Abi mempelajari laser puncture, ya, dari LP3A Departemen Kesehatan Publik Indonesia. Ini diantaranya alat laser puncture. Inilah piagam penghargaan laser puncture dari LP3A Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Profesor, sekarang udah Profesor, dulu belum, yaitu Profesor Dr. Kusnadi Saputra DSR pada tahun 2001. Kemudian sebelumnya Abi pun belajar mula-mula, yaitu akupunktur tingkat dasar dari Yayasan Ashabul Jannah di Banda Aceh, mendapatkan STTB akupunktur, surat tanda tamat belajar, itu pada tahun 1999. Kemudian Abi belajar acupuncture for animal reproduction bersama Profesor Tanaka dari Jepang. Belajarnya yaitu di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Pada waktu itu yang dipelajari adalah mengakupunktur sapi. Inilah sertifikat yang didapat ketika Abati mengikuti pelatihan akupunktur untuk reproduksi hewan bersama Profesor Tanaka yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga di Surabaya pada tahun 2001. Sebelumnya Abi sudah memiliki STTB akupunktur tingkat dasar, yaitu dari sebuah yayasan di Banda Aceh. Kemudian Abi pun mendapat lagi STTB akupunktur tingkat dasar dari LP3A Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yaitu di Surabaya. Ijazah nasional.
Sebelum mendapatkan ijazah nasional, prasyaratnya adalah harus dapat dulu sertifikat tanda tamat belajar akupunktur dari mana saja. Kalau sekarang, yaitu setelah mendapatkan sertifikat tanda tamat belajar akupunktur, baru nanti mengikuti yang namanya uji kompetensi yang diadakan oleh LSKAI, yaitu Lembaga Sertifikasi Kompetensi Akupunktur Indonesia, yang diadakan setahun 2 kali. Kalau dulu zaman Abi, dari sertifikat ini langsung diadakan ujian nasional, makanya keluarlah ijazah nasional akupunktur seperti ini. Tapi kalau sekarang bukan ijazah nasional, tetapi setelah memiliki sertifikat surat tanda tamat belajar, maka nantinya untuk dapat berpraktek harus mengikuti uji kompetensi yang diadakan oleh LSKAI. Disinilah diantaranya tempat Abi menimba ilmu akupunktur, yaitu di LP3A Surabaya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Akupunktur atau Pelayanan Kesehatan, yaitu di Jalan Indrapura 17 Surabaya. Kemudian Abi pun belajar tentang iridologi. Belajar iridologi dari School Training of Business by Mr. Jamal dari Malaysia. Inilah sertifikatnya pada tahun 97. Kemudian Abi mendapatkan piagam penghargaan sebagai peserta akupunktur dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan formal. Jadi, dulu akupunktur diusahakan untuk masuk ke pendidikan formal, yang pada tahun 2001 itu belum, dan sekarang alhamdulillah akupunktur sudah masuk ke pendidikan formal. Akupunktur dalam bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan formal. Abi mengikuti juga pelatihan tentang akupresur, jamu, gura, prana dari paguyuban Pava di Jawa Timur pada tahun 2001. Kemudian hal lain, Abi mendapatkan penghargaan dari Bapak Wali Kota Pekanbaru sebagai juara 1 guru teladan tingkat kota Pekanbaru pada tahun 2009, karena Abi adalah sebagai guru tenaga pengajar di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Setelah itu juga Abi mendapatkan penghargaan dari Gubernur Riau sebagai juara 1 guru teladan tingkat Provinsi Riau pada tahun 2009. Dan alhamdulillah dilanjutkan ke tingkat nasional. Abi merupakan guru teladan tingkat nasional tahun 2009, dapat penghargaan dari Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Alhamdulillah diundang ke istana, pada waktu itu presidennya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Di antaranya Abi mendapatkan beberapa hadiah. Salah satunya adalah penghargaan dari Intel Pentium tingkat nasional dalam media pembelajaran berbasis ICT tahun 2009. Abi mendapatkan hadiah sebuah komputer, yaitu pada Intel Education Award 2009. Kemudian Abi pun mendapatkan penghargaan dari Gubernur sebagai juara 1 lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran tahun 2010, yaitu pembelajaran berbasis web statis. Bersama tokoh-tokoh di Riau, inilah penyematan penghargaan dari Gubernur Riau. Baiklah saudara-saudaraku, terakhir inilah sambutan wisudawan pemuncak ketika Abi menjadi wisudawan pemuncak ketika mengambil S2. Dan pesan-pesannya adalah tiada lain tiada bukan tentang kewirausahaan. Terakhir, harapan saya pada sahabat-sahabat.
institusi yang kita cintai dan banggakan ini. Kita telah mengkaji tataran konsep dan teori. Di depan sana membentang ke depan, masyarakat sudah menunggu. Masyarakat dengan berbagai corak, stratifikasi dan diferensiasi sosial. Kita harus mengadaptasikan tataran konsep dan teori di tengah-tengah masyarakat. Mereka telah menunggu dharma bakti kita dalam tataran realita dan empiris berupa karya nyata untuk agama, nusa, dan bangsa. Sahabat, jangan pernah berhenti belajar, baik secara formal, non formal maupun informal. Terus mengembangkan diri, membangun karakter diri, dan jadilah kita sebagai agen perubahan seluruh perangkat sosial. Paling tidak kita dapat mewarnai provinsi Riau yang kita cintai ini sejalan dengan visi 2020. Sahabat, maklumlah seperti yang disampaikan oleh ayahanda kita Bapak Rektor, bahwasanya tentu saja institusi yang kita cintai dan banggakan ini tidak mungkin dapat menampung kita semua di sini. Jangankan institusi kita, institusi lain yang ada di luar pun tidak mungkin menampung seluruh alumni perguruan tinggi. Oleh karena itu, dengan power semangat, dengan inovasi, dengan kreativitas kita, mari kita bangun ciptakan institusi-institusi, kendati pun kecil, untuk membuat lapangan kerja. Mungkin kategorinya kelas terik, tapi tidak ada masalah. Yang penting berpotensi dan insya Allah lebih bermakna. Sahabat, syair Melayu sungguh puitis, sangat bermakna walau sebaris. Setakat sudah mengkaji teoritis, tugas menunggu di gerbang empiris. Sungguh berani insan beriman, takkan mundur di medan perang. Globalisasi menantang zaman, menuntut kita terus berjuang. Semangat! 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. Ciptakan inovasi sampai dapat. Jangan pernah putus harapan. Semangat! Allahu Akbar. Allahu ya'khudhu bi'aydina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah saudara-saudaraku. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tayangan ini memberikan manfaat, terutama adalah memberikan motivasi untuk terus belajar tentang life skill, khususnya bidang kesehatan dan khususnya lagi di bidang kedokteran akupunktur tradisional Chinese medicine. Selamat belajar, terima kasih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sienku yang sesuai gejala. Oh iya, kalau Cusanli, ya toh. Sienku sesuai gejala gitu. Nah sekarang ini apa? Nah Neikuan kenapa diambil? Oh iya, di samping resep Neikuan secara indikasinya titik itu ada nggak ya untuk gastritik, coba. Jadi selain resep, nah resep itu kan pasti ada analisanya, kenapa gitu ya, kenapa, jadi tidak sembarangan ada untuk vertikul. Jadi kesana kan larinya. Hasil penelitian ternyata Neikuan itu berindikasi untuk mengobati sakit lambung.
maka dia diambil, dijadikan resep. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan begitu. Padahal dia itu kan, coba Nekuan ini nomor berapa Nekuan tuh? Meridian apa nih? Meridian Usus? Meridian perikardio. Nah sekarang Abi akan kembali ya, ini hampir selesai, kembali ke 12 meridian. Coba masih apa enggak? Ini ya